Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Kita mulai surat ke-18, surat Al-Kahfi, surat ke-18, juz ke-15 dari tengah-tengah Mushaf Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pahami dulu surat ke-18 bernama surat Al-Kahfi. Nama Al-Kahfi itu karena di dalamnya terdapat kisah Ashabul Kahfi, yaitu mulai ayat 9 sampai ayat 25. Ini surat Makkiyah yang menjadi dasar fondasi bagaimana Allah mendidik Nabi dan orang-orang yang beriman, yang diawali dari betapa pentingnya wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 8. Yang berikutnya masalah keimanan tentang kisah Ashabul Kahfi. Terus berikutnya kisah tentang menuntut ilmu. Nabi Musa belajar pada gurunya yang bernama Khidir. Nah, setelah didasarkan pada Quran yang fondasinya keimanan, kemudian ilmu, baru amal, yaitu kisah Dzulqarnain. Nah, ini surat Al-Kahfi ini sebenarnya surat yang paling, diantaranya salah satu surat yang paling populer, yang paling sering dibaca. Nah, cuma bedanya kalau dibaca itu ketika dulu diwahyukan zaman Nabi, para sahabat Arab sekitarnya itu baca karena bahasa mereka bahasa Arab, ngerti isinya. Nah, repotnya itu kita di Indonesia ikut-ikut tradisi membaca tetapi belum paham isinya, padahal isinya itu luar biasa. Dari masalah mengenai Al-Quran, masalah keimanan, masalah ilmu, masalah amal. Jadi dengan dasar Quran itu fondasinya iman, kemudian harus berdasarkan ilmu, baru amal. Amal tanpa ilmu itu tertolak. Itu kan yang di surat Al-Isra 36 itu, wala taqfu ma laisa laka bihi. Enggak boleh sama sekali mengikuti tanpa ilmu. Jadi ilmu itu juga didasarkan kepada keimanan. Kalau berdasarkan iman itu nggak jelas arahnya. Bisa-bisa kalau nggak iman kepada hari akhir itu hanya masalah dunia. Nah, maka iman jadi penentu. Maka Allah mendidik Nabi, para sahabat dengan iman, ilmu, dan amal. Kita baru dari ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu kitab Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada kebingkungan, tidak ada kesalahan, tidak ada saling bertolak belakang di dalam Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja. Itu jaminan dari Allah. Nah, Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, kepada Nabi, yang Al-Quran itu tidak ada kebingkungan sama sekali, qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu, yaitu sebagai bimbingan yang lurus, qayyiman, bimbingan yang lurus
untuk memberi peringatan atas siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah. Ya, liyung dirobahsan syadidan min ladun. Al-Quran menjadi bimbingan yang tegas, yang lurus, yang memberi peringatan adanya siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah. Wa yubasirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat, dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang beramal soleh, annalahum ajron hasanah, bahwa bagi mereka pahala yang sangat baik berupa surga, makithina fihi abada. Mereka orang-orang yang iman dan yang amal soleh itu berada di surga, tinggal di surga selama-lamanya, kekal di dalam surga selama-lamanya. Bayung dirol ladina qalu taqaddallahu walada. Al-Quran memberikan peringatan kepada orang-orang yang berkata bahwa Allah mempunyai anak. Malahu bihi min ilmi wala li abaihim. Mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak, sama sekali tidak mempunyai dasar. Tidak ada kebenarannya sama sekali. Begitu pula nenek moyang mereka turun-temurun mengatakan begitu, tapi itu sama sekali tidak ada benarnya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Semuanya dusta, semuanya kadzib, tidak ada benarnya sama sekali apa yang keluar dari mulut mereka. Iyaquluna illa kaliba. Mereka tidak mengatakan kecuali dusta. Nah, ini yang benar nggak mau menyampaikan, yang tidak ada disampaikan, dibuat-buat sendiri. Sudah jelas lam yalid walam yulad. Kok malah dikatakan turun-temurun dari nenek moyangnya, katanya Allah mempunyai anak. Apa yang mereka katakan itu betul-betul dusta. Fala allaka baqiun nafsaka ala atharin illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, kiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Tidak usah susah, tidak usah bersedih hati. Kalau ada orang tidak mau beriman kepada Al-Quran, biar urusannya masing-masing dengan Allah. Kewajiban kita mengikuti Nabi menyampaikan bahwa yang disampaikan mau mengikuti, alhamdulillah. Belum mau mengikuti, kewajiban kita masih harus terus berdakwah, membacakan ayat-ayat Allah, menyampaikan ayat-ayat Allah. Bahwa kita berkewajiban menebar benih. Ada lahan yang subur, kemudian benih tadi bisa menumbuhkan tanaman yang kemudian subur berkembang, memberikan buahnya kepada umat manusia. Itu memang jenis tanahnya tanah yang subur. Seandainya pun kita menebar benih pada tanah yang tandus, tidak bisa tumbuh, tidak bisa hasil apa-apa, itu bukan kesalahan kita. Kewajiban kita menyampaikan dakwah, menebarkan benih kebaikan. Bahwa ada lahan yang subur, sebaliknya ada lahan yang tandus, itu biar masing-masing.
Inna ja'alna ma'alal abdi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami Allah telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Allah menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Masing-masing orang bekerja berusaha semaksimal mungkin di dunia. Ada yang berjuangnya fisabilillah, ada yang berjuangnya fisabilis syaiton. Coba biasanya yang jalan setan itu berlipat-lipat nilainya, bisa beribu-ribu triliun. Itu yang berjuang menuju jalan setan. Yang berjuang untuk jalan Allah itu biasanya murah-murah itu. Ya ada yang 5.000 rupiah, 10.000, ya 15.000, ada yang 1 juta, 10 juta, dan 50 juta, 500 juta, ada yang 1 M, ada yang 5 M. Itu masing-masing investasi di surga. Tapi yang jelas kalau di total, ya, misalnya di suatu wilayah atau suatu negara atau di niat Tuhan, itu kalau ditotal, itu yang berjuang di jalan setan itu berlipat-lipat nilai dari yang berjuang di jalan Allah. Makanya neraka itu jauh lebih mahal. Masuk neraka itu jauh lebih sulit karena harus gunakan harta yang banyak. Sampai kadang mereka itu judi itu sampai berhari-hari seminggu mobilan kuat loh. Kalau bapak ibu nggak percaya, lihat aja itu ke Highlight Genting yang ada di Malaysia. Itu bisa berminggu berbulan-bulan ngebleng di situ. Nggak model kita kalau ngaji sebentar-bentar capek, datang capek. Mereka kalau berjuang ke neraka itu totalitas itu. Kafah betul itu kan. Sampai yang namanya bikin perusahaan, bikin usaha, ada yang perusahaannya itu minuman keras, ada perusahaannya judi online, ada perusahaannya itu melipat gandakan harga jual perkara. Nah itu kan untungnya itu bisa berpuluh-puluh triliun, ratusan triliun itu untuk judi, untuk menumbuh kembangkan jalan setan. Mahal sekali. Nah, bikin tempat-tempat perjudian itu mahal, ya kan? Lebih mahal dari bangun Baitullah, bangun masjid. Kalau bangun masjid itu cukup 500 juta yang rampung-rampung. Ayo bangun perjudian itu sampai ratusan miliar itu. Mereka mengingat tempat judi itu nikmat betul itu kan. Makanya itu hanya sangat sebentar itu. Ya. Ya. Maka sesungguhnya kami Allah menjadikan apa yang ada di bumi itu sebagai perhiasan baginya. Untuk apa? Untuk menguji. Dan sangat sebentar. Masing-masing itu nanti ya, akan Allah nilai, Allah hisab mana yang baik. Wa inna laja'iluna ma'alaiha so'idan zuruza. Sesungguhnya kami Allah benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rapat lagi tandus. Nah, itu ada orang yang sudah berjuang all out, membuat pusat kemaksiatan, ya, dibikin tempat yang suami istri itu bisa tukar-tukar jodoh, gunting-guntingan itu. Itu ada yang kesatu dengan angin puting beliung, ada yang kena gempa bumi dibalik-balik, ya, ada yang kena hujan es sampai besarnya es itu seperti bola-bola tenis itu, seperti bola golf itu. Macam-macam.
Ada yang senang sampai ngembangkan kemisahan sampai larut malam selalu malam di kota-kota, tahu keblebek air tenggelam semua, kotanya tenggelam. Ada yang semula lahannya subur ini itu, ya, kemudian itu waduknya, bendungannya ambrol karena banjir. Kemudian lahan yang semula subur itu jadi tanah yang kering tandus, hanya bisa ditanam oleh pohon-pohon yang berduri, nggak memberi manfaat. Bisa terbalik-balik seperti itu. Jadi ini di awal surat Al-Kahfi itu isinya sangat padat. Makanya kalau membaca surat Kahfi tapi yang belum paham isinya, itu misalnya pada hari Jumat akan dijaga sampai Jumat berikutnya, tapi sing ngerti isine, yang menjadikan itu sebagai peringatan, memperkuat iman. Nah, tapi kalau membaca nggak ngerti isinya, gue pelongo ya, dia dapat pahala tiap huruf 10 kebaikan. Cuma Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, bukan sekedar dibaca. Menurut para pembaharu, menurut para pejuang pemurnian Islam, itu kalau hanya membaca Quran itu masih dianggap meninggalkan Quran. Kalau membaca dan memahami tidak diamalkan, itu juga masih meninggalkan Al-Quran. Kapan dikatakan tidak meninggalkan Al-Quran? Meyakini, mengimani, memahami, mengamalkan isinya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk yang dilalui. Itu disebut mengamalkan Al-Quran. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita pahami ini masuk kisah Ashabul Kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi, apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua, warokin, dan yang mempunyai rokin itu, rokin bisa dipahami nama anjing yang membersama. Itu ketika 6 pemuda atau berapa jumlah itu, seruan pemuda itu di dalam gua, anjingnya itu standby di depan pintu gua, seakan-akan pada situasi kondisi yang siap menerkam siapapun yang akan mengganggu ke situ. Ya, kakinya satunya itu di berbagai, satu didirikan seperti orang ancang-ancang mau lari itu. Itu ada gambarnya yang dipisah-pisah. Nah, kalau min ayatina saja, itu termasuk tanda-tanda ayat-ayat Allah yang ajab, yang menggirakan, yang menakjubkan. Kok iso ya tinggal di dalam gua sampai 309 tahun kok bisa hidup lagi. Nah, ini perjuangan sekelompok pemuda yang berusaha mempertahankan keimanannya karena dikejar-kejar oleh penguasa, oleh Raja Dipyanus, ya, raja yang sangat pedolim, yang menyombongkan diri, yang tidak senang kepada
orang yang beriman. Ini mempertahankan imannya bersembunyi di dalam gua sampai 309 tahun. Dan itu menjadi bukti bagi orang-orang yang beriman bahwa Allah itu maha mudah menghidupkan kembali. Bagi orang-orang yang kurang percaya adanya kehidupan di akhirat, dengan kisah Ashabul Kahfi tentunya bisa berubah menjadi beriman. Yang menidurkan sekelompok pemuda selama 39 tahun menghidupkan kembali mudah bagi Allah. Ya. Menciptakan kembali dari yang sudah orang fisiknya dikubur, sudah menjadi tanah, tulang-tulang dan rapuh, bagi Allah menciptakan kembali sangat mudah. Menciptakan yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya saja sangat mudah, apalagi menciptakan kembali yang sudah pernah ada. Itu pentingnya iman terhadap adanya kehidupan di akhirat, yaitu min ayatina ajabah. Il awal bid yadu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu yang al-fidyah, pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lalu sekelompok pemuda itu berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Jadi sekelompok pemuda itu sedang berjuang, berusaha mempertahankan keimanan. Maka mohon kepada Allah supaya diberikan rahmat kepadanya, ya, supaya disempurnakan bagi mereka petunjuk dari Allah. Fadharabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami Allah, ya Allah, menutup telinga mereka, ya, beberapa tahun dalam gua itu. Ya, apa maksudnya Allah menutup telinga mereka? Allah menidurkan mereka selama 309 tahun di dalam gua itu. Itu nanti disebutkan di ayat 25. Ya, selama 309 tahun. Nah, mereka tidak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Kenapa? Karena telinganya ditutup oleh Allah, biar orang keberbekan. Nek model sekarang juga keberbekan campur saru yang berhari-hari. Ya. Suaranya nggak bisa masuk ke telinga karena telinganya ditutup oleh Allah selama 309 tahun. Tuma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labitu amada. Kemudian Allah bangunkan mereka agar Allah mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal di dalam gua. Di antara mereka itu berbeda-beda pendapat, berselisih tentang jane suwene iki pira manggon ning gua kuwi. Berapa lama mereka tinggal di dalam gua? Masing-masing dari mereka berselisih.
nanu nakusu alaika naba'ahum bil haq. Allah menceritakan kisah mereka kepadamu Nabi Muhammad dengan sebenarnya. Jadi Allah ini mewahyukan kembali ya, kisah Ashabul Kahfi kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Allah tambahkan kepada mereka petunjuk. Bapak Ibu, seberat-beratnya mempertahankan keimanan, tidak seberat serombongan pemuda ini kan? Ya, berusaha mempertahankan keimanan, dikejar-kejar oleh Raja Dicyanus, ya, berusaha mempertahankan keimanan sampai kemudian bersembunyi di dalam gua. Kalau sekarang Bapak Ibu kita semua beriman, nggak ada yang ngejar-ngejar kan? Kalau dikejar-kejar itu bukan karena keimanannya, cuma biasanya punya hutang belum dikembalikan. Itu berbeda masalahnya, ya kan? Jadi bukan masalah imannya, jadi masalah tanggung jawabnya. Nah, kemudian tadi Allah menambahkan kekuatan iman kepada pemuda tadi dan memperkuat petunjuk. Wa zidnahum huda. Warabatna ala qulubihim ilqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Dan Allah telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka memohon, ya Tuhan kami, adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak memohon kepada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Seandainya sekelompok pemuda tadi memohon kepada selain Allah, tentu mereka menyampaikan permohonan yang amat jauh dari kebenaran. Jadi sekelompok pemuda itu memohonnya kepada Allah semata. Tidak ada permohonan kepada selain Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, memohonnya semata-mata kepada Allah. Haula'i qaumun attakhadhu min duni alihah. Kaum kami ini telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan untuk disembah. Jadi Raja Dicyanus dan orang-orang sezaman itu menjadikan Tuhan selain Allah dijadikan sembahan-sembahan, dijadikan Tuhan. Nah, sekelompok pemuda tadi ingin menyelamatkan diri dari semacam itu supaya membersihkan tauhidnya, semata-mata mengesahkan Allah, tidak ikut-ikut seperti Raja Dicyanus dan para pengikutnya yang memiliki sembahan-sembahan yang banyak selain Allah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang mengenai kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Mengada-adakan kebohongan, mengada-adakan Tuhan selain Allah, yang tidak pernah ada sumbernya dari kitab suci. Ya, kitab suci yang diturunkan sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad tidak pernah menyebutkan
bahwa orang yang beriman itu suruh menyembah kepada selain Allah. Tidak pernah ada. Kenapa mereka buat-buat? Kenapa mereka membuat kebohongan-kebohongan? Kenapa mereka mengada-adakan kebohongan-kebohongan? Kenapa mereka mengada-adakan dusta yang tidak ada diada-adakan? Lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 16. Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Jadi ini perkataan yang terjadi di antara mereka sendiri, yang ditimbulkannya karena ada ilham, ya, karena ada firasat dari Allah. Ya, seperti juga ketika kenapa Nabi Muhammad itu menjelang usia 39 tahun itu selalu ada dorongan untuk melakukan khalwat, untuk menyendiri ke gua, untuk mencari makna hidup. Ya, ini ada sebelum jadi Nabi, ada semacam mendapatkan ilham, ada pemberitahuan dari Allah. Ini sekelompok pemuda juga begitu. Ya, itu diberitakan oleh Allah untuk masuk ke dalam gua. Wa tarasam sa'idha tola'at tazawaru angkafihi datal yamin. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Jadi guanya itu ketika pagi hari itu kena sinar matahari, sinar mataharinya masuk ke dalam gua. Dan ketika sore hari mau terbenam matahari, sinar matahari juga masuk ke dalam gua. Guanya lapang, luas, longgar. Ya, itu adalah sebagian dari ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang sesat, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun, tidak mendapatkan seorang yang memberikan petunjuk kepadanya. Nah, semuanya dikasih hidayah, ada yang mau, ada yang tidak. Ini sekelompok pemuda ini yang betul-betul mendapat petunjuk, mendapat hidayah, sampai mempertahankan keimanannya supaya nggak campur dengan kemusyrikan, supaya tidak mengikuti kebohongan-kebohongan yang diada-adakan oleh mereka. Mereka kelompoknya rada Datius, sampai perjuangannya demikian. Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan dua kaki depannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Jadi anjingnya itu kakinya dua depan diselunjurkan seakan-akan siap mau menerkam. Jadi kalau ada orang melihat takut, lari, sama dikejar oleh
anjing. Kalau nggak percaya, coba nanti bisa jalan-jalan yang anjingnya besar gitu. Banyak kan? Kalau itu coba, gitu kan. Mama yudlil falan tajidalahu. Udah di akhir. Lalu tolak tak alaihim lawalai tabinhum sirora wala mulit tabinhum rubah. Jadi, dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, lari terbirit-birit. Tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Takut khawatir dikejar oleh anjing. Orang biasanya kalau hidupnya nggak tenang, ada sesuatu yang dirahasiakan, itu kalau tidur mimpinya mimpi dikejar-kejar anjing. Itu berarti nggak beres hidupnya. Bangun-bangun tidur sakit semua kecapean, kenapa? Dikejar-kejar anjing. Padahal fisiknya tidur di situ, kok bangun-bangun capek. Seharusnya orang bangun tidur itu kan fresh, segar, hilang capek itu kan. Ada yang tidur bangun-bangun malah capek. Nah, ini sampai ayat 18. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Ini hari Jumat jadwalnya. Ya nanti sholat Jumat ada jadwal khotib imam di Masjid Al-Mubarak. Kemudian sore habis asar di gedung Kalam, maghrib di masjid di BA sampai isya. Pak Ibu yang mau menyempatkan, terutama yang di gedung Kalam sama yang di masjid di BA, kira-kira bisa diupayakan. Ya. Semoga senantiasa kita bisa memprioritaskan waktu kesempatan untuk memperkuat keimanan kita. Mohon maaf kalau ada kurang salahnya. Kita akhiri dengan baca kafarat dan doa qaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.